Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk dari penjelasan hadis yang terakhir, kullu ma'rufin shadaqah. Telah kita baca setiap yang ma'ruf, yang baik, yang bagus itu adalah sedekah. Kita sudah membaca beberapa penjelasan. Sekarang masuk pada kalimat berikutnya, itu paragraf berikutnya. Wa amma ma yata'arafu an-nas ala hasanatin fahuwa aidan ma yata'allaqu bil muamalati bainan nas. Adapun apa yang manusia mengenalnya sebagai suatu kebaikan, itu juga adalah berkaitan dengan interaksi muamalah di antara manusia. Fa kullu ma ta'arafa an-nas ala hasanatin fa huwa ma'ruf. Setiap apa yang manusia itu mengenalnya, mengetahuinya di atas kebaikan, maka itu disebut dengan ma'ruf. Suatu yang ma'ruf. Mislu, contoh, mislul insan ilal khuluq bil mal. Seperti contoh mislul ihsan, itu berbuat baik kepada khalqi atau khaliq, ilal khalqi bil mal. Itu berbuat baik kepada makhluk dengan harta misalnya. Itu dikenal dengan manusia sebagai perkara yang ma'ruf. Au bil jah, berbuat baik dengan jabatan, berbuat baik dengan jabatan, itu juga ma'ruf namanya. Au bi ghairi dzalik min anwa'il ihsan, atau selain itu dari jenis-jenis berbuat kebaikan. Wa min dzalika, oleh sebab itu atau dari demikian itu, antal qa akhaka bi wajhin talqin, engkau juga menampakkan bertemu dengan temanmu dengan wajah yang berseri, itu juga termasuk sedekah. La bi wajhin abusin, tidak dengan wajah yang masam. Wa antulina lahu alqaul, engkau melembutkan ucapan kepadanya. Wa antudkhila alaihi as-sururah, engkau memasukkan kepadanya kegembiraan. Walihada qala ulama rahimahumullah, oleh sebab ini para ulama telah berkata, inna minna minal khair idza da'al insan maridan, atau idza ada al-insan maridan. Sesungguhnya dari kebaikan pula adalah seorang itu menjenguk orang yang sakit. Wa ayyudkhila alaihi surura, dan memasukkan kepada orang sakit tersebut kegembiraan. Wa yaqul, dan dia berkata, anta fi afiyatin wa in kana al-amru ala khilafi ma qala. Ya, walaupun keadaan itu, urusan itu menyelisihi dari apa yang ada padanya, itu apa yang dikatakannya. Bi an kana maraduhu syadid atau syadidan, sakitnya itu ternyata bertambah. Ya. Karena di situ ada istilah dalam ilmu tauhid,
itu melakukan tafaul seperti ini boleh. Orang sedang sakit, orang sedang kehilangan, kita menghibur dengan ucapan-ucapan pengharapan, itu boleh. Tafaul namanya, pengharapan. Misalnya orang yang sakit, wahai Salim, wahai orang yang selamat, sehat, padahal dia sakit. Ini boleh tafaul seperti itu sebagai bentuk harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaqulu dzalik nawiyan annahu fi aqibatin atau fi aqibatin ahsan mimman huwa dunahu. Yang mengatakan demikian itu meniatkan, ya, agar supaya orang itu sungguhnya dia itu di dalam afiatin, kesembuhan yang lebih baik dari orang yang di bawahnya atau sebelumnya. Li'anna idkhala surur 'alal marid sababun lisyifa. Karena memasukkan kegembiraan kepada orang yang sakit itu sebab penyembuhan. Walihada tajidu anal insan idza kana maridan maradan 'adiyan saghiran. Oleh sebab ini engkau mendapati sungguhnya seorang apabila dia sakit dengan sakit yang biasa, yang kecil, idza qala lahu la insan, apabila seorang mengatakan padanya, inna hadza syai'un basitun hayyinun la yadurru, ya, la yadurru surrah bidzalik wa nusiya al marad. Kalau engkau mengatakan padanya sungguhnya sesuatu yang ringan, ya, tidak membahayakan, digembirakan dengan demikian itu dan dilupakan sakitnya. Wa nisyan al-marad sababun lisifaihi. Melupakan sakit itu sebab untuk kesembuhannya. Itu satu yang tajrubah. Orang dilupakan dari sakit itu ada sebab-sebab dari kesembuhan. Wa qaulul insan yu'alliqu qalbahu bil marad. Dan keadaan manusia itu menggantungkan hatinya kepada sakit, mengkaitkan hatinya kepada sakit. Falidzalika sababun li baqa'i, itu menunjukkan sebab sakitnya terus. Karena dia sakit, menggantungkan dirinya, hatinya kepada sakit, maka itu sebab terjadinya sakit terus padanya. Wa adribu lakum masalan lidzalik. Saya akan memberikan kepada kalian contoh yang demikian itu. Bi rajulin fihi jarahun, dengan seorang laki-laki yang ada padanya luka. Tajidu annahu idza talahha bihajatin ukhra la yahissu bi alami jarhi. Engkau mendapati bahwasanya apabila laki-laki ini lalai dengan hajatnya, itu dengan hajat yang lain, dia tidak akan merasakan sakit lukanya. Lakin idza tafrugu wa lam yastagil bi syai'in tadhakkara hadzal jarh wa alamahu wa rubbama ahas bi annahu sayamut minhu. Ya. Akan tetapi apabila dia punya waktu luang dan tidak menyibukkan dengan sesuatu, dia mengingatnya dari luka ini dan sakitnya, dan terkadang dia merasakan bahwasannya dia akan mati dari sebab luka tadi, karena tidak menyibukkan diri dengan perkara yang lain. Itu contoh, ya. Orang sedang pilek misalnya, kalau dia hanya duduk-duduk saja, ya, pileknya terasa ya mas ya. Tapi kalau dia pergi sana, naik motor gitu kan, ya, nggak terasa kadang-kadang. Ya, kayak perkara yang tidak dirasakan, ya. Ya, itu tajrubah ya.
Kemudian kita baca terus apa yang beliau katakan. Qala rahimallahu undur masalan ilal hamalain atau hamalina alladzina yahmiluna al-asya'a 'ala sayarat. Perhatikan contoh kepada orang-orang yang mereka mengangkut sesuatu di atas mobilnya. Wa yunzilunaha, dan mereka juga menurunkannya. Ahyanan, terkadang yaskutu ala qadamihi syai'un, ya, fayajrihuhu, terkadang jatuh di kakinya itu sesuatu kemudian melukainya. Walakinnahu madama yahmilu dzalik atau tilkal hamalat allati yahmiluha ala dhahrihi tajiduhu la yash'uru bil jarah. Akan tetapi selama dia masih memikul barang-barang atau pikulan-pikulannya itu, dia membawanya di atas punggungnya, engkau mendapati dia tidak merasakan lukanya. Wala yahissu bi alamihi hatta idza faragha ahassa bihi wa ta'lim. Jadi maka dia akan merasakan dengan sakit, tidak merasakan dengan sakit, sehingga apabila dia selesai dia akan merasakan dengannya dan sakitnya. Ini contoh saja. Idan, kalau begitu kesimpulannya, ghaflatul marid anil marad, lalainya seorang yang sakit dari sakitnya, wa idkhalul surur alai, dan memasukkan kegembiraan kepada orang yang sakit, wa ta'miluhu bi anna Allah azza wa jalla sayusafihi, dan memberikan angan-angan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesembuhan padanya. Fa hadza khairun yansihi al-marad, itu sebaik-baik yang melupakan dia dari sakit. Wa rubbama kana sababan lisyifa, terkadang bisa menjadi sebab untuk penyembuhan. Idan kullu ma'rufin sadaqah, kalau begitu setiap ma'ruf itu sedekah. Law anna ahadan yajlis fi jambika, ya, seandainya ada seorang yang duduk di sisimu, wa ra'aitahu mukhtarran, engkau melihat dia kepanasan, ya, yatasabbabu al-arqu atau al-uruq, ya, bercucuran, ya, keringat, min jabinihi, dari keningnya. Kemudian farawahta alaihi bil mirwah, engkau memberikan angin kepadanya dengan kipas angin. Fa innahu laka shadaqatun li'annahu ma'rufun, itu juga sedekah. Ya. Ini contoh yang sederhana. Ada orang kepanasan, antum menyalakan apa? Kipas angin, itu sedekah namanya. Demikianlah amalan yang ma'ruf. Berikan minum, misalnya kehausan dan seterusnya. Qala rahimallah, law qabalta ad-duyufa bil imbisat wa tajil al-diyafa lahum ma asbah dzalik fa hadza shadaqah. Engkau menerima tamu dengan wajah, dengan keadaan yang lapang, dan engkau bersegera untuk melayani, memberikan hal-hal yang berkaitan dengan hajat tamu, itu namanya diyafah, memberikan makan, minum misalnya, itu namanya diyafah, menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan tamu, ya, bagi mereka, dan apa yang semisalnya itu disebut dengan sedekah. Jadi dengan imbisat, ya, dengan kelapangan. Undur ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, perhatikan kisah Ibrahim di antara cerita-cerita yang ada alaihi salatu wassalam. Lamma ja'atsul malaikatu duyufan, tatkala para malaikat datang kepada Ibrahim dalam kondisi sebagai tamu. Mada sana'a, apa yang Ibrahim lakukan dengan tamu-tamu ini? Qalu salaman, qala salam. Para tamu ini yang berupa wujud manusia
dari malaikat mengucapkan ucapan salam, keselamatan. Qala salamun, Ibrahim pun membalas dengan ucapan apa? Salam pula. Qala ulama, berkata para ulama di dalam ayat ini, wa qaulu Ibrahim, dan ucapan Ibrahim salamun, qala salamun, ablaq, ya, lebih sempurna min qaulil malaikah, dari ucapan para malaikat dengan kalimat qalu salaman. Kenapa? Lianna qaulal malaikah, karena ucapan para malaikat itu salaman dengan kalimat salaman, yakni tusallim salaman atau nusallim salaman. Kami ya mengucapkan keselamatan. Wa huwa jumlatun fi'liyatun tadullu alal tajaddud ya wal hudus. Kenapa? Karena dalam susunan kalimat bahasa Arab itu terkadang mengandung makna, yaitu dalam kalimat ini jumlah yang disebutkan dalam ayat ini dengan kalimat dari para malaikat itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah yang menunjukkan kepada at-tajaddud, yaitu suatu yang diperbaharui dan terjadi. Wa qaul Ibrahim, sedangkan ucapan Ibrahim salamun jumlatun ismiyatun. Jumlah apa? Ismiyah. Ya dulu ala thubutil wal istimrar fahuwa ablaq. Menunjukkan kepada tetap dan terus. Ucapan Ibrahim itu, doanya itu terus menunjukkan makna terus, dan itu lebih ablaq, lebih sempurna. Wa madza sana'a alaihi salatu wassalam, kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika datangnya para tamu tadi. Ini kisah tentang tamu yang datang, yaitu faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-26. Ibrahim pun pergi ke keluarganya, maka kemudian datang dengan membawa daging anak kambing daging anak sapi yang lunak. Jadi kalau kita mau cari daging yang enak itu ya sapi yang muda, atau yang seperti diceritakan dalam kisah ini, ijlin itu anak sapi. Ijl itu anak sapi. Jadi anak sapi yang umurnya mungkin belum genap, mungkin setahun lah begitu, sudah setahun. Itu dagingnya enak, lembut, enak, empuk, ya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Faragha, qala ulama ma'nahu insaraqa masru'an atau musarri'an bi khufyah, itu cepat, segera, ya. Wa hada min husni diyafah, ini dari sebaik-baik menyajikan kepada tamu. Jadi diyafah itu artinya menyediakan kepada tamu. Dahaba musarri'an, pergi dengan cepat, li'alla yamna'uhu, agar supaya tidak mencegahnya. Au yaqulu, atau dia berkata, intadir ma nuridu syai'an, tunggulah ya kami inginkan sesuatu. Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Wa fil ayah al-ukhra, pada ayat yang lain disebutkan bi ijlin hanid. Dalam ayat yang lain disebut dengan ijlin hanid, yaitu apa? Hanid yakni maswiyan. Jadi mendatangkan dengan daging anak lembu yang lunak dalam kondisi dibakar, dipanggang. Yang enak itu memang dipanggang. Ini maswiyan, dalam kondisi maswiyan. Kalau makliyan itu digoreng, kalau matbukhan itu direbus. Istilah matbukhan, matbakh itu rebus. Kalau makliyan itu digoreng, kalau maswiyan itu dibakar. Ya. Wa ma'lumun, dan diketahui, kata beliau rahimahullah,
anna lahma al-maswi at'am min lahmi al-madbukh, bahwa daging yang dibakar itu lebih enak daripada daging yang direbus. Itu demikian. Makanya kalau ada orang mulai santai-santai, ayo bakaran lah, bakaran itu enak. Ikan bakar misalnya, enak ikan bakar itu. Baik. Ini dari sisi apa yang disebutkan beliau. Li'anna ta'muhu yakunu baqiyan fihi, karena rasanya itu masih merasuk ya padanya, tersisa padanya. Faja'a Abi Ijlin, maka kemudian mendatangkan yaitu daging anak lembu yang lunak. Wal ulama yaqul, para ulama yaqulun mengatakan innal ijla min afdali anwa'il laham. Jadi ini sebagian ulama sudah mengatakan bahwa daging anak sapi yang lembut itu merupakan sebaik-baik atau seutama-utama jenis daging. Jenis daging, misalnya ada kambing muda, misalnya enak memang daripada kambing yang sudah tua. Li'anna lahmahu layyinan wa ladidan, karena dagingnya itu layyin, lembut dan lezat. Tsumma qala ta'ala, Allah berfirman, faqarrabahu ilaihim, kemudian Ibrahim pun mendekati mereka. Ma wada'ahu fi makanin ba'id, itu tidaklah Ibrahim itu meletakkan daging tadi di tempat yang jauh. Wa qala lahum, dan berkata pada mereka para tamu, idhabu ila makani ta'am, pergilah kalian ke tempat makan. Fa hadza laisa minal muru'ah, ini bukan perkara yang berkaitan dengan muru'ah, pengurangan muru'ah maksudnya ya, kehormatan. Wa innama qurbuhu ilaihim, ini bagian pendekatan Ibrahim pada mereka. Tsumma qala, kemudian Ibrahim mengatakan dalam ayat ini, Allah berfirman, ala ta'kulun, itu apakah kalian tidak makan, itu bahasanya ya. Atau bahasa kita lebih lembut, silahkan makan. Walam yaqul lahum, tidak mengatakan kepada tamu itu, kulu, makanlah, itu kasar ya, paham ya? Jadi kalau ada tamu, monggo silakan makan, nah itu bahasanya halus. Ayo makanlah, itu kasar ya. Coba dibahasakan ya, yang enak ya, ya. Karena ala adatul ardin, adahu ardin, itu alat-alat untuk menawarkan, itu kata silakan. Yakni aradu alaihim al-akla walam ya'murhum, menawarkan kepada mereka makan tetapi tidak memerintahkan mereka. Jadi silakan makan, monggo. Bahasa itu bagus ya. Memang dalam Islam itu ada adab-adabnya, kalau digali semuanya itu ada adab-adabnya dalam menerima tamu dan seterusnya. Kita masuk. Qala rahimallah, walakinnal malaikah ma akalu. Nah ini pelajaran berikutnya. Kalau tadi pelajaran tentang diyafah, tentang apa mas? Menghidangkan tamu ya, diyafah itu penting. Kemudian yang berikutnya, akan tetapi para malaikat itu tidaklah makan. Itu malaikat itu tidak makan. Li'anal malaikata la yakulun, karena para malaikat tidaklah makan. Al malaikatu ma lahum ajwafun, malaikat itu tidak punya rongga-rongga, tidak punya rongga-rongga tubuh, tidak punya. Ma lahum kurus, tidak punya perut. Kemudian wala am'a, tidak punya perut besar. Wala akbat, tidak punya hati. Tabib. Khalaqahumullah min nurin, Allah menciptakan malaikat dari cahaya seperti bidadari, diciptakan dari cahaya pula. Jasadan wahidan, satu jasad saja ya, jasadun wahidatun, tubuh yang satu.
jasiyah tubuh. Ya. La ya'kuluna wa la yashrabuna, malaikat tidak makan, tidak minum. Wa la yabulun, tidak pipis. Wa la yatagawwatun, tidak juga buang air besar. Itu malaikat. Itu pelajaran yang kita ambil dari apa yang disebutkan beliau. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Itu malaikat-malaikat itu bertasbih, mensucikan Rabb-nya Allah malam dan siang dan tidak berhenti, tidak bosan-bosan. Daiman yaqulun, terus mereka berkata subhanallahi, subhanallahi, terus dia kata demikian. Falam yaqulu lihadas sabab, maka mereka tidak makan dengan sebab ini. Ya, itu dunianya malaikat. Kalau dunianya bidadari bagaimana Ustaz? Ya, nanti yang ceritanya sendiri lagi. Walaupun diciptakan dari nur, beda lagi. Kalau dia memang untuk manusia, bidadari itu untuk apa? Untuk manusia. Kalau malaikat diciptakan untuk bertasbih, beda. Jadi tergantung dari apa tujuannya. Kemudian fa'aujasa minhum khifah, maka Ibrahim merasakan dari mereka ini ketakutan. Ibrahim merasa takut dari mereka karena ketika disuruh makan nggak makan, paham tuh? Ketika disilakan makan nggak makan. Nah, itu hal yang sangat ditakutkan oleh Ibrahim. Kenapa ini? Li'annahum lam ya'kulu, karena tamu-tamu ini yang dari malaikat ini tidak makan. Mereka tidak makan. Faman adatil Arab atau famin adatil Arab anna dhaifa idza lam ya'kul faqad ta'abbad atau ta'abbata syarran. Dari adatnya Arab, orang-orang Arab, sungguhnya apabila tamu itu tidak makan, maka sungguh dia telah menyembunyikan kejelekan. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi kalau disuruh makan, makan saja. Itu kalau di Arab ya. Walihada famin adatina ilal an, oleh sebab itu kebiasaan kami sampai sekarang kata Sulaiman, annahu idza jaa ad-dhaifu, apabila datang tamu, walam yakul, tidak makan, qalu malih, yakni duk min ta'amana, maka mereka akan mengatakan malih, yaitu rasakanlah makanan kami. Fa idza lam yumalih, kalau dia tidak merasakannya, qalu inna hada rajul qad nawa bina syarran, laki-laki ini telah memberikan niat kepada kita kejelekan. Itu kan bangsa Arab. Di Arab sana begitu. Kalau disuruh makan, datang ke rumahnya, tidak makan, justru mereka menganggap kita itu membawa kejelekan pada mereka. Ya. Fanakiruhum atau fanikirahum Ibrahim pun mengingkari ya, mereka alaihissalam ala dalik, atas itu wa aujasa minhum khifah, merasa takut ya. Qalu la takhaf, kemudian malaikat ini mengatakan janganlah kamu takut, janganlah kamu takut. Summa ya bayyanu lahu al-amra, kemudian malaikat ini menjelaskan kepada Ibrahim perkaranya. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim, mereka mengatakan janganlah engkau takut dan berikanlah kabar gembira, atau mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bi gulamin alim, akan lahir, akan mendapatkan anak itu yang berilmu, bi gulamin alim. Siapa ini kira-kira? Ismail atau Ishak? Ada bigulamin halim, ada bigulamin alim. Kira-kira bigulamin alim ini siapa? Ishak, Pak. Nah, kalau bigulamin halim, anak yang apa? Halim, sifat penyantun. Nah itu baru siapa? Ismail. Ya. Ada ayat yang berbunyi bigulamin halim. Ya. Wa kana qad kabura wa kanat imra'atuhu qad kaburat, Ibrahim sudah tua,
dan istrinya juga sudah tua. Fa aqbalati imra'atuhu, kemudian datanglah istrinya. Lama sami'at al-busra, tatkala mendengar berita gembira ini. Fi sarratin, itu pada teriakannya, itu sayhah. Fasakkat wajahaha, dan menepuk wajahnya. Ajaban, sebagai bentuk ta'ajub, heran. Wa qalat ajuzun hakim, dia pun mengatakan, aku wanita yang sudah tua dan mandul. Aku wanita yang sudah tua dan mandul. Yakni alidun wa ana ajuzun hakim. Apakah aku akan melahirkan? Ya, sedangkan aku wanita yang tua dan mandul, laki mandul. Qalatil malaikatu, berkata para malaikat, kadzalika qala rabbuk, demikian itu adalah ucapan Rabbmu. Ar-Rabbu azza wa jalla yaf'alu ma yasha, maksudnya Rabb yang Maha Suci yaitu akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, apabila Rabb Allah menghendaki sesuatu, maka dia mengatakan jadi, maka jadilah. Tsumma qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini ya, innahu huwal hakimul alim, sungguhnya dia Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Wa huna quddima al-hakim, dikedepankan kata al-hakim atas kata al-alim dalam ayat ini. Ya. Wa fi ayatin katsiratin yuqaddam al-alim. Tapi di ayat-ayat yang banyak sering dikedepankan kata al-alim daripada kata al-hakim. Wa sababu anna hadhil mas'alah, dan sebab masalah ini kaunuha talidu wa hiya ajuzun kharajat an nadhairiha, itu keadaannya istri Ibrahim itu hamil, melahirkan, dan dia seorang wanita yang sudah tua, keluar daripadanya tandingan-tandingannya atau orang-orang yang semisalnya, jadi kebiasaan atau yang berlaku pada orang-orang lain yang semisalnya dari yang sudah tua. Ini khusus. Malaha nadirun ila nadir, tidak ada yang sebanding dengannya kecuali jarang. Tidak ada yang sebanding dengannya kecuali apa? Jarang, nadir. Ya, fa bada bil hakim ad-dali ala hikmah. Maka Allah itu mendahulukan kalimat al-hakim dalam ayat ini yang bijaksana, menunjukkan kepada hikmah. Yakni annallaha hakimun, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijaksana, antalidi, untuk menjadikan engkau hamil, wa anti ajuzun, sedangkan kamu seorang yang sudah tua. Itu hakim, bijaksananya Allah. Ya, itu kenapa Al-Hakim dikedepankan dengan Al-Alim pada ayat ini. Pada ayat-ayat yang banyak Al-Alim didahulukan dari kata Al-Hakim. Ya. Al-muhim, yang penting, anna Ibrahim alaihi salatu wassalam qad daraba al-mislah fi husni diyafah, bahwa Ibrahim alaihissalam telah memberikan permisalan, contoh di dalam baiknya menyajikan hidangan kepada tamu. Itu namanya ad-diyafah, menyajikan hidangan kepada tamu. Wa husnul diyafah minal ma'ruf. Nah, intinya baiknya menyediakan hidangan untuk tamu itu bagian dari ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Wa kullu ma'rufin shadaqatun, dan setiap dari perbuatan yang ma'ruf sedekah, kama akhbara as-shadiqul masduq, sebagaimana yang diberitakan oleh as-shadiqul masduq, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, Mas? Jadi mudah-mudahan di dalam hal diyafah pertama baik kita ya. Kalau hari-hari ini kita asal-asalan, sekarang ya tambah baik ya. Cara bicaranya, Ibrahim mengatakan apa? Silahkan makan. Bukan ayo makanlah, beda ya. Silahkan makan. Jadi kalimat-kalimat itu dicontohkan dalam kisah ayat ini. Bagaimana Ibrahim itu melayani tamu-tamunya yang datang, membawa daging
anak lembu yang lunak, kemudian apa? Menyilahkan pemakan. Tidak memerintahkan tapi menawarkan. Paham nggih? Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktunya belum ini? Sudah? Ya sudah, cukup pas ya? Pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.